Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Aulia. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Universitas Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari materi resiko pasar dalam manajemen resiko. Bank Indonesia sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank syariah hanya perlu mengelola resiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank. Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya perubahan pada harga dari aset-aset keuangan dan kewajiban atau risiko yang ditimbulkan akibat pergerakan pada tingkatan harga pasar. Risiko pasar menurut salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/CEOJK.03/2015 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar. Bagi bank umum syariah, risiko pasar dalam perhitungan KPMM mencakup risiko benchmark dan suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekualitas, dan atau risiko komoditas. Jadi, pengertian dari risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Dalam PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah. Yang kedua, pengertian risiko pasar adalah risiko kerugian pada laporan posisi keuangan atau on dan off balance sheet yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Selanjutnya, komponen risiko pasar itu memiliki dua cabang. Yang pertama yaitu posisi neraca dan rekening administratif atau on dan off balance sheet. Yang kedua ada perubahan harga pasar. Selanjutnya ada posisi neraca dan rek administratif. Posisi neraca dan rek administratif ini memiliki dua cabang, yaitu posisi neraca dan posisi rekening administratif. Posisi neraca ini memiliki penjelasan lagi, yaitu adanya aset dan kewajiban. Yang posisi yang keduanya itu ada posisi rekening administratif. Dia memiliki kontingensi dan komitmen. Selanjutnya, resiko pasar ini memiliki aset. Dan aset ini memiliki jenis. Yang pertama itu ada aktiva produktif. Dan aktiva produktif ini memiliki pembiayaan. Pembiayaan ini adanya akad murabahah dan akad mudorobah dan lain-lain. Yang kedua itu ada investasi. Investasinya itu berupa surat berharga, komoditi, properti. Ketentuan BI hanya mengizinkan bank syariah mempunyai posisi dalam surat berharga kecuali saham. Yang ketiganya itu adanya pinjaman berupa akad skor. Aktiva non produktif ini memiliki 5 jenis. Yang pertama adanya alat liquid, yang kedua adanya aset untuk jual beli. Aset untuk jual beli ini merupakan aset istisna dalam penyelesaian. Yang kedua, secara teori bank syariah dapat memiliki aset berupa persediaan jual beli, tetapi peraturan yang ada tidak mengizinkan untuk itu, contohnya mobil, motor, dan rumah. Yang ketiga itu adanya aset untuk disewakan, merupakan aset ijaroh. Yang keempat adanya aktiva tetap dan inventaris. Yang kelimanya itu adalah aktiva lain-lain. Risiko pasar ini memiliki nilai atau posisi. Posisi yang pertama adanya posisi total atau keseluruhan. Yang kedua adanya posisi per jenis rekening. Posisi total keseluruhan ini memiliki 3 jenis, yaitu total aset, total kewajiban, dan total rekening administratif. Yang dari nilai atau posisi yang kedua itu yaitu adanya posisi per jenis rekening itu berupa nilai buku dan nilai pasar. Nilai pasar, apa itu nilai pasar? Yaitu nilai aset sesuai harga pasar yang terjadi atau yang berjalan. Selanjutnya, risiko pasar ini memiliki mata uang. Mata uang ini berupa domestik atau IDR atau mata uang rupiah,
Yang kedua, adanya mata uang asing atau foreign currency dari USD, AUD, Yen, Euro, dan lain-lain. Contohnya, 1. Posisi total. Posisi total ini dari aset IDR, yaitu jumlah keseluruhan aset dalam IDR di mana aset falas dan nilai sesuai nilai tukar berjalan. Yang kedua, aset USD, yaitu jumlah keseluruhan aset yang tercatat dalam USD. Contoh yang kedua yaitu posisi per rekening, adanya SBSN dari IDR atau rupiah. Yang kedua, adanya sukuk dari IDR. Yang ketiga, adanya rekening USD di bank koresponden. Yang keempat, adanya aset ijaroh. Yang kelima, adanya aset istisna dalam penyelesaian. Yang keenam, adanya posisi pembiayaan falas. Risiko pasar ini memiliki kewajiban. Kewajiban yang pertama berupa dari jenisnya itu adanya dana investasi tidak terikat atau mudorobah. Yang kedua, adanya kewajiban lancar. Yang ketiga, adanya rekening bank lain. Yang keempat, adanya hutang. Risiko pasar ini yang memiliki kewajiban yang ini adanya yang kedua yaitu nilai atau backing book atau nilai buku, yaitu adanya posisi total dan per jenis rekening. Yang ketiga, adanya mata uang. Mata uang di sini berupa rupiah dan valuta asing. Risiko pasar ini memiliki rekening administratif, yaitu seluruh transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utang serta catatan atas laporan keuangan. Rekening administratif ini memiliki yang terdiri dari tagihan dan kewajiban komitmen dan tagihan dan kewajiban kontingensi. Risiko pasar ini memiliki harga pasar. Risiko pasar terkait dengan 4 jenis harga menurut Van Groening 2008 P156, yaitu 1. Saham. Yang kedua, surat berharga berpendapatan tetap, contohnya sukuk dan obligasi. Yang ketiga, valuta asing. Yang keempat, komoditi. Risiko pasar ini memiliki pengaruh harga, yaitu adanya kenaikan, menaikkan nilai aset dan atau kewajiban bank syariah. Yang keduanya, adanya penurunan. Penurunan ini nilai aset dan atau kewajiban bank syariah. Selanjutnya, risiko pasar ini memiliki jenis risiko pasar. Ada beberapa jenis risiko pasar. Risiko pasar yang pertama yaitu risiko pasar spesifik. Dalam kategori risiko pasar spesifik ini adanya bersifat unik, individual, dan terkait dengan faktor internal dan fundamental dari penerbit surat berharga. Jenis risiko pasar yang kedua yaitu risiko pasar umum. Risiko pasar umum itu adanya disebabkan oleh pergerakan negatif dari harga pasar yang terjadi dan berakibat pada sekelompok instrumen, contohnya surat berharga, falas, komoditi. Bersifat umum terkait dengan sumber risiko yang berasal dari pihak di luar, dan risiko pasar ini sangat diidentifikasi risiko pasar bank syariah. Risiko pasar di bank syariah dapat terpapar kepada 1. Posisi keseluruhan atau total. Yang kedua, adanya posisi per rekening atau per jenis akad tersebut. Tetapi posisi keseluruhan total ini memiliki beberapa cabang, yaitu posisi bersih, di mana hasilnya itu seimbang, lebih atau kurang. Risiko pada posisi keseluruhan terjadi pada menurut Van Groening, yaitu adanya posisi neto falas, posisi neto surat berharga, posisi neto komoditi, GAP imbal hasil, variasi jatuh tempo, posisi aset dan kewajiban. Selanjutnya, risiko pasar ini memiliki berjenis rekening atau produk, merupakan adanya 1. Akad murabahah, yang keduanya adanya akad salam, yang ketiganya adanya akad ijaroh. Dan pengelolaan dari risiko pasar ini meliputi beberapa faktor, yaitu 1. Contohnya penyelarasan kepada harga pasar hanya dilakukan pada posisi trading book. Yang keduanya itu dilihat dari penyesuaian pendapatan dan beban. Yang
Yang ketiganya dilihat dari limit posisi, posisi seimbang dan posisi terbuka. Yang keempat dilihat dari limit kerugian. Yang kelima dilihat dari cadangan kerugian. Yang keenam dilihat dari limit kepada kehadiran pasar yang baru. Selanjutnya, resiko pasar ini memiliki pengukuran resiko pasar bank syariah di Indonesia dan memiliki dasar peraturan Bank Indonesia PBI nomor 7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, peraturan Bank Indonesia nomor 12/10/PBI/2010 tentang perubahan ketiga atas PBI nomor 5/13/PBI/2003 tentang posisi devisa neto bank umum. Resiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank syariah adalah resiko nilai tukar dalam PBI nomor 7/13/PBI/2005. Di sini resiko pasar nilai tukar itu adalah resiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi bank dalam banking book. Yang kedua, bank syariah terekspos resiko nilai tukar apabila mempunyai posisi total valuta asing yang tidak seimbang, baik long position atau short position. Posisi devisa neto ini secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari 1. Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan 2. Selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Baik, itu saja pengertian dan penjelasan dari risiko pasar dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.